Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bersua kembali para santri pesantren online yang mudah-mudahan doa saya tetap untuk kebahagiaan hidup para santri pesantren online yang saya cintai. Seperti janji-janji saya untuk melanjutkan atau bahkan menuntaskan pembahasan di seputar fikih kurban, maka insya Allah untuk edisi fikih kurban keempat ini, pembahasan kurban di dalam kitab yang menjadi acuan saya, insya Allah akan saya rampungkan hari ini dan di edisi ini. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di edisi terakhir ini kita akan mencoba membahas pembahasan puncak di fikih kurban, yaitu tentang waktu yang benar menurut syariat, menurut fikih, dan juga hal-hal yang dianjurkan ketika melakukan prosesi penyembelihan hewan kurban, dan bagaimana larangan-larangan agama tentang kurban ini. Saya awali dari yang pertama, yaitu waktu penyembelihan hewan kurban yang benar menurut agama atau menurut fikih Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waqtu dzabhi. Adapun waktu penyembelihan lil udhiyati, penyembelihan untuk hewan yang sudah memenuhi syarat untuk dikurbankan dan mau dikurbankan, penyembelihannya adalah yabda'u, ialah ialah diawali atau dimulai. Saya ulang lagi, wa waqtu dzabhi, adapun waktu penyembelihan untuk apa? Lil udhiyati, untuk hewan yang dikurbankan itu, yubada'u, ialah dimulai atau dimulai min waqti mudiyyi qadri sholati raq'atayil Eid, dimulai sejak atau mulai waktu berlalunya sekedar sholat 2 rakaat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha, bagi yang melakukan sholat Idul Adha, bagi yang tidak melakukan sholat Idul Adha, dikira-kira saja biasanya di daerah itu berapa menit membutuhkan waktu untuk menyelesaikan sholat Idul Adha berjamaah sekaligus dengan khutbahnya, wa khutbataihi, dan 2 khutbah Idul Adha. Ba'da tulu'i syamsin, setelah terbitnya matahari, yauman nahri, di hari Idul Adha, di hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Maka berarti mulai tanggal 10 Zulhijjah itu kita kira-kira misalnya sekedar waktu untuk melakukan sholat 2 rakaat Idul Adha itu sudah selesai, itu sudah awal prosesi penyembelihan hewan kurban sudah dimulai. Artinya startnya ya mulai selesainya sholat Idul Adha lengkap dengan khutbahnya. Wa yastamiru, dan terus berlangsung waktu ini, waktu penyembelihan kurban ini, atau sampai ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Kapan terbenam ini? Min akhiri ayyamit tasyriki ats-tsalatsati, dari akhir hari-hari tasyrik ats-tsalatsati, yang 3 hari itu. Jadi mulai tanggal 10 Zulhijjah pagi hari sampai batas waktunya sampai tanggal 13 pada hari tasyrik bulan Zulhijjah sore hari. Jadi waktu penyembelihan itu waktunya tanggal 10 pagi, tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 sore hari.
Maghrib itu sudah tanggal 13, waktu maghrib itu sudah tidak bisa melakukan penyembelihan hewan kurban karena sudah batas waktunya sudah habis. Berarti 10, 11, 12, 13, 4 hari agama memberikan waktu yang benar untuk melakukan prosesi penyembelihan hewan kurban ini. Sebelum tanggal 10 tidak boleh. Setelah tanggal 13 juga tidak boleh, karena di luar waktunya. Kalau terpaksa menyembelih tanggal 9 atau tanggal 14, maka penyembelihan itu bukan dianggap sebagai penyembelihan hewan kurban. Artinya hanya dianggap penyembelihan hewan biasa saja, yang untuk disembelih, untuk dimakan, dan semisalnya. Itu waktu. Dan ini perlu dipahami dengan benar, agar apa yang telah kita kurbankan dengan menghabiskan dana jutaan rupiah ini tidak sia-sia. Oleh karena itu perlu apa yang kita lakukan ini dibimbing langsung oleh fikih Islam. Karena fikih Islam inilah aturan-aturan original di dalam agama Islam untuk mengendalikan tutur dan perbuatan kita, agar pitutur kita, perbuatan kita terkendali dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Selanjutnya, para santri pesantren online yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang apa saja yang disunnahkan ketika melakukan prosesi penyembelihan hewan kurban? Wa yustahabbu, dan disunnahkan. Ingat, sunnah ini adalah anjuran, perintah, namun perintahnya tidak keras. Oleh karena tidak keras, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau dilakukan, mendapatkan pahala. Maka sekali lagi kesimpulan dari sunnah ini adalah lebih baik dikerjakan, karena akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disunnahkan atau dianjurkan inda dzabhi, ketika melakukan prosesi penyembelihan hewan kurban, khamsatu asya'ah, apa 5 hal. Ada 5 hal bagi orang yang mau berkurban dan menyembelih hewan kurbannya yang bisa dilakukan, dan itu bagus kalau dilakukan, baik kalau dikerjakan. Al-awwalu, adapun yang pertama yang disunnahkan, hal yang disunnahkan pertama adalah at-tasmiyatu, membaca basmalah. Membaca basmalah sebelum menyembelih hewan kurbannya. Penyembelihnya itu hendaklah disunnahkan, dianjurkan membaca basmalah. Wa aqalluha, paling sedikitnya basmalah, minimal bismillahi, adapun bacaan bismillah. Wa akmaluha, adapun paling sempurnanya bacaan basmalah, maksimal bismillahirrahmanirrahim, adalah bacaan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu sudah cukup. Bismillah langsung disembelih hewan kurbannya. Tapi kalau yang paling afdal itu, yang paling sempurna, bismillahirrahmanirrahim, langsung disembelih hewan kurbannya. Wa yukrahu, dan dimakruhkan. Oleh karena disunnahkan, maka tarkut tasmiyah itu apa? Tidak membaca basmalah, itu hukumnya sunnah, amdan. Kalau tidak membacanya ini amdan, disengaja. Padahal dia tahu membaca basmalah itu adalah hukumnya adalah sunnah. Ternyata dia tidak membaca basmalah, maka hukumnya makruh. Makruh ini kalau orang Madura bilang coba. Makruh ini lebih baik ditinggalkan. Dilakukan juga tidak apa-apa. Tidak membaca basmalah itu juga tidak berdosa. Tetap masih sah penyembelihan hewan kurbannya. Namun biar kita ini mendapatkan pahala sunnah, maka hendaklah membaca bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu sebelum menyembelih hewan kurbannya. Wasani, adapun hal yang disunnahkan yang kedua, as-salatu wassalamu, membaca salawat serta salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan redaksi yang saudara hafal.
Karena di sini tidak mengikat dengan satu redaksi sholawat. Silahkan memilih redaksi sholawat apa saja yang saudara hafal ketika mau menyembelih hewan kurbannya. Berarti yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, Sallallahu ala Muhammad, langsung disembelih hewan kurbannya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, langsung disembelih hewan kurbannya. Atau terserah, redaksi sholawatnya terserah. Apakah sholawat nariyah, apakah sholawat fatih, atau sholawat-sholawat yang lain. Asalkan jangan sholawat badar. Nah, terlalu lama kalau membaca sholawat badar. Ya, kalau sebenarnya tidak apa-apa membaca sholawat badar, sholatullah, salamullah, langsung selesai sholat badar yang banyak itu disembelih. Tapi jangan lupa terlebih dahulu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu, adapun yang ketiga, hal yang disunahkan yang ketiga ini adalah istiqbalul kiblat, adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini bidzabihati, dengan hewan yang disembelih itu. Orangnya menghadap kiblat, hewan yang mau disembelihnya pun juga dihadapkan kepada arah kiblat. Mana arah kiblat? Yang paling dekat itu adalah arah barat. Arah barat ini adalah arah yang terdekat dengan kiblat dan arah yang representatif untuk menuju kiblat. Makanya kita sholat menghadap kiblat. Menyembelih ini, ketika menyembelih hewan kurban, orang yang menyembelih menghadap kiblat, juga hewan yang mau disembelih itu juga dihadapkan kepada kiblat. Nah, begitu. Seperti apa gambarannya? Bi'an, seperti yuwajjihah, menghadapkan, adzabihu, siapa orang yang mau menyembelih hewan kurban itu menghadapkan madbahaha, kepada hewan yang mau disembelihnya. Dihadapkan kemana? Lil kiblati, ke arah kiblat. Wa yatawajjaha, dan juga menghadap huwa, siapa dzabih, orang yang mau menyembelih itu aidan juga. Selain orang yang mau menyembelih itu menghadap kiblat, hewan yang mau disembelihnya pun juga dihadapkan ke arah kiblat. Arah mana kiblat itu? Arah barat. Kenapa kok barat? Karena arah barat adalah arah yang representatif atau arah yang secara definitif bisa mewakili kiblat. Warabi, adapun yang keempat, at-takbiru, adalah membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kapan membaca Allahu Akbar ini? Qabla tasbih, sebelum membaca basmalah, au ba'daha, atau setelah membaca basmalah. Jadi urutannya seperti ini. Allahu Akbar, bisa Allahu Akbar saja, atau bisa takbir yang panjang yang biasa kita baca ketika malam takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai baca Bismillahirrahmanirrahim, setelah itu baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat, koreksi, periksa terlebih dahulu hewan kurban yang mau disembelih apa sudah menghadap kiblat atau masih belum. Langsung ketika ini sudah hal-hal yang dianjurkan ini terpenuhi semuanya, langsung disembelih. Berarti tidak ada doa khusus untuk memulai penyembelihan. Tidak ada doa khusus atau niat khusus di dalam menyembelih binatang kurban. Yang penting yang dibaca tidak usah membaca niat. Saya niat menyembelih kurban lillahi ta'ala, tidak usah. Karena ini tidak ada niatnya. Yang dibaca hanya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad, langsung disembelih hewan kurbannya. Tidak ada niat. Jangan salah memahami dan jangan merepotkan diri. Karena aturan fikih ini sudah seperti ini. Allahu Akbar, Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, langsung disembelih. Wal khamis, adapun yang kelima, yang terakhir, hal yang dianjurkan ketika prosesi penyembelihan binatang yang mau dikurbankan ini adalah ad-doa, melakukan doa. Doanya ini isinya bil qabul, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya? Bi'an, seperti yaqula, berkata siapa orang yang menyembelih ini atau orang yang berkurban ini, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Itu doanya. Doa setelah menyembelih binatang yang dikurbankan.
Setelah Bismillah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad, koreksi, ada apa namanya, lihat dulu hewannya menghadap kiblat apa masih belum. Setelah semuanya terpenuhi, disembelih. Setelah disembelih, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Apa artinya Allahumma hadhihi minka wa ilaika ini? Artinya hadhihi, adapun ini, hewan yang saya sembelih ini, ni'matun, merupakan nikmat, minka, darimu ya Allah, alayya, yang engkau anugerahkan, alayya, kepadaku, wa taqarrabtu, dan aku mendekatkan diri, biha, dengan hewan yang aku sembelih ini ya Allah, ilaika, kepadamu ya Allah, fataqabbal, oleh karena itu ya Allah, fataqabbal, maka hendak mudah-mudahan engkau menerimanya, menerima kepada hewan nikmat yang telah aku peruntukkan kepadamu ya Allah. Ini adalah doanya, doa setelah menyembelih binatang yang mau dikurbankan. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Allahumma hadhihi minka wa ilaika Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Mudah-mudahan para santri hafal doa ini. Jangan-jangan siapa tahu santri pesantren online dipercaya, diamanahi untuk melakukan prosesi penyembelihan hewan kurban. Daripada orang-orang yang tidak mengerti, maka saatnya santri mengambil alih tugas ini. Jangan sampai diberikan kesempatan menyembelih hewan kurban ini kepada orang-orang yang tidak mengerti fikih. Karena orang-orang yang tidak mengerti fikih melakukan perbuatan-perbuatan ibadah kepada Allah, maka hancur semuanya tanpa dilandasi pengetahuan terhadap agama Islam. Orang-orang yang biasa menyembelih itu belum tentu paham tentang fikih penyembelihan. Oleh karena itu, saatnya saudara santri pesantren online mengambil alih kesempatan ini demi membantu orang-orang yang berkurban ini agar hewan kurbannya sah, dipandang sah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, apa saja yang tidak diperbolehkan, apa saja yang diharamkan oleh agama bagi orang yang berkurban. Wala ya'kuluh, dan tidak boleh makan al-mudahhi, siapa orang yang berkurban ini, syai'an, tidak boleh makan syai'an, kepada sedikit pun, minal udhiyati al-mandurati, dari hewan kurban yang dinadarkan. Contoh nadar seperti edisi yang pertama. Misalnya sampean hari ini, misalnya bulan Januari kemarin ini, para santri membeli hewan kambing. Lalu setelah membeli kambing, santri berkata begini, hewan ini pada bulan Dzulhijjah nanti akan saya sembelih sebagai kurban. Maka kambing ini sudah namanya kambing kurban nadar namanya. Antum yang berkata seperti ini namanya orang yang bernadar untuk melakukan kurban. Maka wajib ketika kurbannya ini kurban nadar, maka orang yang berkurban tidak boleh memakan sedikit pun, secuil pun daging yang dikurbankannya. Bal, tetapi yatasaddaqu, bersedekah siapa mudahhi, orang yang berkurban nadar ini, wujuban, bersedekahnya ini dengan sedekah wajib. Hukumnya wajib bersedekah bijami'i adzaiha, dengan semua bagian-bagian daging yang dikurbankan itu, dengan semua bagian-bagian hewan yang dikurbankan. Apa bagiannya? Termasuk kulitnya disedekahkan, kepalanya juga disedekahkan, kokotnya itu tapak kaki sapinya juga disedekahkan. Semuanya disedekahkan. Tidak boleh dimakan oleh orang yang berkurban nadar ini. Wa ya'kulu, dan boleh makan. Artinya yustahabbu, disunnahkan, lil mudahhi, bagi orang yang berkurban ini, ayyakula, makan siapa mudahhi, orang yang berkurban ini, minal udhiyati, dari hewan kurbannya, al mutatawwa biha, hewan kurban yang
Hewan kurban biasa, hewan yang tatawu, kurban sunnah, bukan nadar. Kalau ada orang ini melakukan menyembelih hewan kurban bukan nadar, kurban yang biasa, kurban sunnah, maka orang yang berkurban sunnah ini boleh, bahkan disunnahkan makan daging kurbannya sulusan, sepertiga saja. Berarti hewan sapi misalnya ya, atau kambing, setelah disembelih dagingnya itu dibagi 3. Nah, bagian yang ketiga kamu ambil sendiri untuk dimakan keluarga, itu boleh. Tapi ingat, kalau kurbannya kurban biasa, bukan kurban nadar. Kalau kurban nadar semuanya disedekahkan. Tapi kalau kurban sunnah, ambil 3/4 bagian dari daging itu, kamu boleh makan untuk keluarganya. Nah, selebihnya 2/3-nya ini, sepertiga kamu boleh hadiahkan kepada orang-orang kaya, sepertiga lagi kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa ya'kuluh, ya, sulusan fa'aqallah, atau lebih sedikit dari sepertiga. Karena kamu tujuannya bertakarrub lewat kurban ini, mendekatkan diri kepada Allah lewat kurban ini, maka jangan terlalu banyak mengambil daging hewan kurbannya, sedikit saja. Atau kalau bisa menahan keinginan untuk makan daging, sedekahkan semuanya, itu yang lebih bagus. Karena untuk kebajikan. Wala yabi'u, dan tidak boleh menjual al-mudahhi, siapa orang yang berkurban sunnah ini, minal udhiyati, dari hewan kurbannya, say'an, sedikit pun, min lahmiha, dari daging kurbannya, tidak boleh dijual, sedekahkan semuanya. Au sya'riha, atau bulu hewan yang dikurbankan, au jildiha, atau kulitnya hewan yang dikurbankan, tidak boleh dijual. Boleh didistribusikan sebagai sedekah. Ada kulit, biasanya kan ada penjual kulit itu mencari ketika musim-musim kurban ini, banyak pembeli-pembeli kulit berkeliaran di kampung-kampung. Jangan dijual. Kalau begini boleh, misalnya kulit ini sudah dibagikan kepada fakir miskin, atau dibagikan kepada orang yang menyembelih ketika orang yang berkurban tidak bisa menyembelih. Kan biasanya nyuruh orang untuk menyembelih hewan kurbannya. Maka kulit ini kasihkan kepada yang menyembelih sebagai pembagian pendistribusian hewan kurban. Jangan dijual. Yahrumu haram, artinya yahrumu haram hukumnya alaihi, terhadap mudahhi, orang yang berkurban sunnah ini, dzalika, apa itu, menjual daging, menjual bulu, menjual kulitnya, haram hukumnya. Wala yasihu, dan tidak sah, sawaun, sama saja, kanat, ada apa kurban ini, manduratan, ialah kurban nadar, au mutatawwa'an biha, atau kurban yang sunnah. Sama saja kurban nadar dan kurban sunnah, haram hukumnya melakukan penjualan terhadap daging kurban, kulit kurban atau bulu kurbannya. Wa yut'imu, dan memberikan makan, wujuban, dengan wajib, min udhiyatit tatawu'i, dari daging kurban yang sunnah ini, al-fuqara, kepada orang-orang fakir, wal masakinah, dan juga orang-orang miskin, ala sabilit tasadduqi, dengan cara sedekah, bersedekah, bilahmiha, dengan dagingnya kurban, nayi'an, dalam keadaan mentah, jangan dimasak. Fala yakfi, maka tidak cukup, ja'luhu, apa, menjadikan daging kurban itu to'aman, tidak cukup dijadikan to'aman, sebagai makanan, matbukhon, yang sudah dimasak, makanan yang sudah siap saji. Tidak cukup, artinya tidak cukup ini tidak cukup memenuhi syarat sebagai daging kurban yang bisa didistribusikan. Dan juga tidak cukup du'aul fuqara'i ilaihi, mengundang orang-orang fakir ilaihi, kepada daging kurban itu. Liya'kulu, kenapa mereka diundang? Liya'kulu, agar mereka bisa memakan kepada daging kurban itu. Wal afdal, adapun yang lebih utama, at-tasadduqu, ialah bersedekah, bijamiha,
dengan semua daging kurban, illa luqmatan, kecuali satu suap, au luqmataini atau dua suap, au luqaman atau beberapa suapan saja sebagai tabarrukan terhadap hewan kurbannya. Artinya orang yang berkurban ini yang paling sunnah itu hanya memakan daging kurbannya beberapa suapan atau beberapa kerat saja. 3 kerat, 2 kerat, atau 1 kerat daging. Biasanya yang lebih baik itu adalah 3 kerat daging hatinya. Demikian fikih kurban, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan diambil barokahnya, khususnya kepada seseorang santri pesantren online yang telah merequest memesan tema ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat terhadap kehidupannya. Saudara saya Akhinal Kiram Muhammad Hafi Ansori, mudah-mudahan kajian tentang fikih kurban ini menjadikan banyak, mendatangkan manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.